Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Ketemu lagi dengan beliau, sang Raja Herbal Dunia, Bang HS. Nah, selain sang Raja Herbal Dunia, beliau adalah juga motivator dan juga formulator herbal satu-satunya yang selalu hadir memberikan resep, memberikan semangat, memberikan pengalaman-pengalamannya luar biasa ya. Gak pelit ilmu, selalu berbagi, sodakohnya juga luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bang HS? Kita akan langsung memperkenalkan di sisi sebelah kiri saya, karena kanan saya nggak ada ini ya. Di kiri saya ada beliau, Bang HS. Langsung yuk tepuk tangan, prokop 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 prokop. Yeay. Si Cining seru banget ya Tep ya. Sehat ya Bang ya. Terima kasih Mia. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara saya, Fed Hasan Sabila, Sudulur MC, mereka yang ada di rumah. Inilah kita akan bercerita tentang lambung. Kalau orang Jawa bilang tuh bagor. Bagor tuh wadah. Wadah ya. Apa aja masuk. Masuk. Ya. Bagor tuh mau diisi areng masuk, mau diisi kopi masuk, mau diisi nasi masuk. Gitu kan? Yeah. Jadi apa aja masuk. Nah inilah yang sering orang tidak mengenalnya. GERD itu adalah penyakit yang terjadi ketika asam lambung naik ke tenggorokan. Asam lambung loh Pak. Nah zat asam itu kalau naik ke tenggorokan pasti rasanya tenggorokan itu menjadi asam dan panas seperti terbakar. Oke. Terus yang ketiga, kita mengenal gastropatis. Gastropatis itu kelumpuhan otot lambung. Yang ini mungkin banyak juga orang mengenal yang namanya tukak lambung. Oh. Tukak lambung ini terjadi peradangan lambung akibat luka terbuka. Nah, ada lagi radang lambung. Beda nah, ya Bang ya? Ya ini beda. Tadi peradangan tukak lambung, yang kalau radang lambung ini kondisi lapisan dinding ya, lambungnya di dalam lambung ya, mengalami peradangan. Yang keenam Pak adalah infeksi lambung. Nah kalau infeksi lambung ini kondisi di mana dinding lambung mengalami peradangan akibat infeksi. Efek penyakit dari lambung ini bisa menimbulkan penyakit apa saja, inilah yang saya kasih tahu Pak. Satu, yang pertama adalah pembengkakan jantung. Terus yang kedua adalah bisa membuat paru-paru itu menjadi kering. Terus kemudian yang ketiga adalah sering sakit pinggang pasti. Nah, kemudian yang keempat Pak, yaitu pengerasan otot pada lambung. Baik Bang, tadi pengerasan otot lambung. Namun ini ada yang bertanya nih Bang ya. Kita ke teman-teman yang ada di TikTok dulu. Halo, selamat malam. Dari Kak Hadi atau Kak Anah ini, Bang, saat diet IF buka jam 12 siang, sebelum itu minum kopi tanpa gula. Kenapa bisa mual? Jadi diet IF itu diet yang memang ada jendela makan. Misalkan dia makan mulai jam 12 siang, kemudian berhenti jam 4 sore. Nah, di antara jam itu nanti boleh minum teh ataupun kopi tanpa gula seperti itu Bang. Tapi kenapa kok mual sebelum? Jadi dia belum makan, belum mengkonsumsi apa-apa, tapi minum kopi kemudian mual. Apa itu termasuk ke dalam apa itu Bang? Apakah GERD ataukah apa? Sebenarnya pertanyaan ini ya Bang,
pertanyaan abang ini terlalu cepat, sebenarnya akan terjawab nanti setelah itu nanti kan. Ada ya? Iya, termasuk apa sih mempengaruhi makanan, kafein juga termasuknya Oke. gitu. Ini yang Berarti- bisa menyebabkan lambung itu jadi bermasalah. Kalau gitu. di spill tipis jadi memang karena jadi tapi nanti ini sebetulnya akan materi ini akan disenggol terjawab sama sebenarnya. terjawab. Tapi nanti sebentar ya. Ini kok kamu kebablasan ke sana itu mau. Kebablasan. Kebablasan loh ya. Kamu kebablasan ya. Jadi Bang, nanti ada kita mau tanya sama Bang AS ya. Pasti sudah pada kepo lagi ini tentang nanti makanan dan minuman. Tapi ini Bang AS tadi belum menyelesaikan untuk jenis-jenis penyakit yang mungkin bisa timbul akibat akibat lambung ya. Tadi ada jantung, ada paru-paru, ada sakit pinggang, dan juga ada pengerasan otot lambung. Nah, kira-kira masih ada nggak Bang kira-kira penyakit yang disebabkan oleh lambung? Nah, tadi kan yang ada pengerasan pada otot lambung ya. Yang selanjutnya Bapak ya ada yang kita mengenal tentang radang tenggorokan. Terus yang ke-6 nih ya. Kesulitan BAB. Yang ke-7 itu adalah terjadi usus besar menjadi kering. Oke, nah Bang AS kalau tadi ini di Facebook ada yang tanya, halo Kak Dwi Wahyu, Bang AS kalau buang angin terasa panas, apakah termasuk asam lambung? Nah pas banget, apakah ini termasuk ciri-ciri oleh penderita lambung Bang? Kalau buang angin terasa panas. Itu tadi, kalau memang dinding usus kita itu kering, pasti dia akan terasa panas seperti yang saya sampaikan ya Kak ya, Kak Dwi ya. Jadi ini bisa terasa seperti itu. Tapi selain gejala itu ada tidak gejala yang lain? Jangan-jangan ini gejalanya akan terjadi ambeien. Ini juga sama mirip dia. buang angin mirip. terasa panas. Yang mana nanti yang lebih mendalui? Misalnya gejala yang lainnya apa? Gejala yang lainnya misalnya saya sering diare, nah ini berarti betul-betul lambung. Oke. Saya sering panas pada perut, ya itu betul-betul dari lambung. Wow, Ya. itu dia sedulur EMC dan juga teman-teman yang ada di rumah. Bagaimana kita tadi sudah ada banyak penyakit ya. Ini yang sebenarnya ternyata ngatasi berhubungan. begini ya. Nah caranya nih Bang. Nah cara ngatasi ini sebenarnya kita Abang Ais kan punya produk yang untuk mengatasi ini Bang. Yang semua untuk penyakit lambung, ya semua untuk penyakit lambung. Oke. Itu namanya Proal. Untuk penyakit lambung. Oke. Nah, untuk mengatasi terjadinya kerasnya otot-otot lambung, ya otot-otot lambung ya, mudah lelah otot lambung, dada berdebar, itu namanya Prolam. Jadi Proal dan Prolam ini bisa dikombinasikan. Jadi yang Proal diminum malam hari, ya ketika kita istirahat, Proal. Nah, terus Proal itu. Terus yang paginya bangun pagi itu kita sudah minum Prolam. Nah, ini ada yang bertanya nih Bang, dari Buruk Mini. Bang, resepnya apa? Ada resepnya nggak Bang? Oh resepnya, resep secara umum kalau lambung ya itu secara umum. Sudah Bang ya. Ayas sering katakan itu ya. Tapi ini resep bisa berganti-ganti misalnya. Saya resep lambung GERD misalnya. Saya resep misalnya tunggak lambung ini beda-beda itu. Beda-beda ya. Betul. Oke, tapi resep lambung Bang Ais secara umum Ya. sudah hafal ya pastinya. Seperti Kunyit. ada kelumpuhan otot lambung. lambung. Berarti kan ada paduannya sama biji-bijian. Oke. Gitu. Oke, Tapi berarti- secara umum penyakit lambung itu yang resepnya Bang AS ada kunyit, daun pace, kemudian lidah buaya itu umum ya. Nah terus Bang Ais tambahi lagi yang terbaru tuh puyang, Ya, ada puyangnya. ada puyangnya. Nah saya yang terbaru pakai itu. Oke. Itu umum Bu ya. Tapi banyak juga orang mencoba itu, Bang saya kok tidak cocok, berarti penyakit lambungnya yang berbeda gitu. Soalnya di sepupu saya seperti yang Bang Ais sebutkan tadi katanya, oke monggo Bu, Oh, boleh nanti ya. alhamdulillah Bisa ya. kombinasi Proal malam, Prolamnya pagi. Ya. Kemudian ini terima kasih yang ada di TikTok ini dari Bu Nuni. Bang minta resep sering kesemutan di tangan dan kaki, ada nyeri sendi, asam urat normal. Ya tinggal trigliseridnya ya. Oke. Kalau pada tangan. Pada umumnya pada tangan itu trigliseridnya tinggi. Kalau itu aman berarti ada gangguan pada saraf pada leher yang disebut saraf servikal. Oke. Ini yang membuat kita geringingan.
Boy, oke ya. Jadi kalau resepnya Bang menggunakan apa ini Bang kira-kira? Atau mungkin mau konsultasi lebih lanjut lagi untuk DM Ya biar DM aja. Oke, tadi ya Bu Nuni bisa DM. Kemudian untuk resepnya nanti resep lengkapnya akan di-share di media sosialnya Bang AS, termasuk nanti di Facebook, juga di grup Wawanya Bang AS, kemudian juga nanti di radio. Pokoknya tungguin aja nanti resep lengkapnya. Tadi kan Bang AS ada sudah ada resep lengkapnya termasuk puyang. Wow, luar biasa ya Bang AS, kita tahu lambung itu ternyata tempat dari sumber dari segala macam sumber. Iya, betul. Harus berhati-hati dengan yang namanya lambung. Tapi jangan disangka bahwa lambung itu tidak jahat dan lambung ini bisa membunuh. Bisa. Banyaklah orang yang Meninggal. tiba-tiba mendadak gitu dari lambung itu. Harus hati-hati, harus aware dengan diri sendiri ketika kita tadi merasakan seperti yang gejala-gejala umum saja lah tadi yang disebutkan Bang AS. Bisa konsultasi ke orang yang lebih tahu ya. Kalau misalkan ada di tempat penyenangan, medis dan lain sebagainya, atau ke Bang AS nih, Anda bisa DM nanti untuk lebih jelasnya gimana sih Bang untuk penanganannya, kok saya merasakan seperti ini. Langsung untuk teman-teman yang ada di TikTok dan ada di sini bisa DM ataupun bisa Wawa, ada link di atas juga buat teman-teman yang ada di Facebook, nanti bisa komen, nanti akan kita jawab. Bang AS, terima kasih untuk ilmunya yang luar Sama-sama, biasa ya. malam kali ini. Insya Allah nanti kita akan hadir lagi dengan obrolan-obrolan yang seru lagi tentang penyakit-penyakit yang mungkin tidak kita sadari namun mengancam nyawa seperti itu ya Bang AS ya. Nanti kita pelajari Kita lagi pelajari ya. lebih lanjut Betul. ya. Terima kasih, Oke, terima kasih untuk teman-teman yang ada di rumah di 97.8 FM ELMC. Kemudian juga yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila Official, juga di Facebook di Hasan Sabila, dan juga semuanya yang masih bersama kami. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. EMC Bang AS, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.